Roll! Action! Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, Kau batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Shalom semuanya. Kembali lagi sama aku, Ronaldo Riang. Biasa dipanggil Aldi sih, kayak kemarin. Cuma kali ini aku sendirian ya. Dan pastinya acara ini berbeda. Kalau kemarin kan ngobrol dengan Kristen. Sekarang ada segmen baru nih. Namanya Birahi. Bicara agak rohani. Aku nggak sendirian di sini, tapi aku ngundang narasumber sih. Narasumbernya teman pemuda juga. Cuma yang bisa dikatain udah merantau sih. Udah pernah merantau agak jauh. Namanya Kak Veta. Langsung aja kita panggil yuk. Kak Veta, sini dong Kak Veta. Nah, ini buat kamu. Dihidupin dulu. Nah. Oke, ini kenalin, ini Kak Veta. Halo. Jadi Kak Veta ini sekarang ini lagi di Banyuwangi ya? Ya, kebetulan sudah 2 bulan, atau itu bisa dikatakan baru 2 bulan ya di Banyuwangi. Balik lagi sih ke Banyuwangi. Baru kan, soalnya lebih lama menetap di Riau kan ya? Dengar-dengar di Riau nggak sih? Iya benar, sempat pernah di Riau. Terus sekarang kabarnya kalau udah di Banyuwangi ini gimana? Kabarnya sekarang ini? Kabarnya puji Tuhan seperti yang Aldi lihat, aku sehat. Terus kalau kabarnya Aldi sendiri gimana? Aku sehat dong. Ya enggak? Terus sekarang ini kan lagi di Banyuwangi. Kesibukannya sekarang apa? Kesibukan sekarang karena kemarin aku sudah menuntaskan kerjaanku di Riau. Jadi sekarang itu lagi aktif ngikutin program pemerintah #di rumah aja. Jadi sekarang lagi banyak ngerjain kerjaan rumah. Selain itu juga lagi mempersiapkan diri untuk ngikutin tes beberapa lowongan kerja yang aku dapetin gitu. Berarti di rumah belajar nyapu, belajar masak lagi Bener, gitu. belajar nyapu, belajar nyuci, ngepel, kan mempersiapkan untuk jadi ibu rumah tangga yang baik juga. Oh, berarti udah mau nikah nih. Berarti ada calonnya kayaknya ya? Calon apa? Calon yang mau disuruh. Nikahin atau calon yang bersedia menikah denganku? Calon yang bersedia ada nggak? Doakan aja. Doakan aja. Terus kan ke Riau kan ya? Iya benar, ke Itu Riau. gimana sih proses awalnya kok bisa nyampe ke Riau gitu gimana? Pasti aku ke Riau itu ngelamar pekerjaan dulu dong, karena aku pasti difasilitasi sama perusahaan tempat aku kerja kemarin. Nggak mungkin aku bisa ke sana kalau nggak difasilitasi sama mereka. Jadi aku ngelamar lowongan kerjaan ini awalnya tahu dari himpunan mahasiswa di kampusku. Setelah aku tahu, yaudah aku coba lamar, aku coba ikut tesnya, puji Tuhan masuk. Akhirnya ya udah mau nggak mau harus berangkat ke Riau karena
isi broadcastannya waktu itu, isi lowongan pekerjaannya itu bilang kalau harus dan mau ditempatkan di Riau gitu. Sebelumnya kuliahnya jurusan apa sih? Kuliah aku di jurusan sipil. Oh, sipil. Heeh. Kuliah di mana? Kuliah di Malang. Malang. Tak kira kuliah di Surabaya atau di mana gitu. Enggak, kuliah di Malang. Memang waktu mau daftar kuliah, aku itu milih 2 kota yang ada sipilnya. Satu ada di Surabaya, satu ada di Malang. Oh, Nah, akhirnya ya udah dapet yang di Malang. berarti kan Tuhan kan menempatkan kamu itu sesuai pilihan Tuhan lah ya. Ya bener. Soalnya aku merantau pun kalau nggak diizinin sama Tuhan, ya udah aku nggak merantau. Amin saudara, amin amin saudara. Nah terus sekarang itu di Riau kan jauh kan dari Jawa apalagi kan. Bukan Jawa Timur, bukan Jawa Tengah, bukan Jawa Barat. Itu di Bener. luar pulau bahkan kan. Ya. Kira-kira adaptasinya di sana itu gimana? Adaptasi di sana kalau secara budaya itu beda. Tapi nggak jauh beda. Kalau bahasa udah pasti berbeda. Ya. Tapi aku bisa nangkep lah apa yang mereka omongin karena komunikasi kami itu berbahasa Indonesia. Awal-awal memang agak kaget sih waktu tinggal di sana. Dan puji Tuhan dibantu sama teman-temanku yang asalnya dari Jawa juga. Oh banyak berarti ya? Banyak, sekantor itu aku kerja sama orang Jawa, Minang, Batak sama Melayu. Jadi kalau mau lihat Indonesia di situ ada semua Ada rata-rata. semua berarti ya? Dari Sabang sampai Merauke ada semua berarti ya? Dari daerah barat ada ya. Oh. Kalau dari daerah timur, Timur belum nggak ada. belum ada. Mm-mm. Kalau di sana berarti bahasanya itu pakai bahasa Melayu atau bahasa Minang? Kami sehari-hari komunikasi Hah? pakai bahasa Indonesia biar ngerti satu sama lain. Cuma ada temenku yang bahasa Jawa, ya udah biar nambahin rasa kangen. Oh, Jadi gitu. aku komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Tapi bisa kan kayak bahasa Minang gitu kan, bahasa Bahasa Minang di sana ada sedikit-sedikit kata. Terus karena aku anaknya pengen ngakrapin gitu kan. Sempet bahasa Minang itu aku ganti O semua. Misalnya kan kalau dua jadinya duo gitu kan. Terus kayak jadi lelucon di sana. Salah, bukan diganti O semua. Makanya aku punya panggilan juga di sana. Jadi Veta, dipanggilnya jadi Veto di sana. Nama aku bukan Veta di sana, nama aku Veto. karena kamu nganggap semuanya bisa diganti O gitu Iya kan. bener. Misalnya kan kalau misalnya orang bilang kan katanya kabar, gimana kabar kau gitu kan. Gitu gak sih? Nah, itu bahasa Batak. Mereka bilang Oh, gitu. pakai kau. Terus ada kok Melayu juga. Tapi bagi orang Minang, kalau kita baru kenal, bilang kau itu kasar. Oh gitu. Itu kasar. Kecuali kalau kita benar-benar akrab, baru boleh. Itu pun juga jarang digunakan. Terus Ada yang beberapa. bener apa yang bener kalau enggak gitu? Kurang tahu aku nggak pernah bilang kau ke orang Minang. Kalau Anda berarti Anda. enggak sih, biasa kamu aja. Kalau yang aku tahu nih, kalau dia itu inyo. Inyo. Kalau dia itu inyo. Kalau Ambo kan aku Ambo. Ambu saya ya? Iya, Ambo kan aku. Oh ya. Oh, kok kamu tahu? Aku ini punya teman dari mana-mana. Meskipun aku nggak pernah merantau, aku merantau kok. Aku di Banyuwangi ini lagi pulang kampung juga, soalnya aku lagi merantau. Merantau ke? Di Jember. Kalau Oh. kamu nggak tahu Jember di peta dari Banyuwangi agak jauh. Tahu. Iya itu. Sama Surabaya jauh Mas Ian. Ya bener. Iya. Bener Apalagi sama Riau jauh kan? Jauh. Makanya kan jauh kan. Ya bener. Sama-sama merantau. Cuma beda di sana juga jarang pakai bahasa Jawa juga kalau di Jember itu. Pakai bahasa Kalau di sana tuh bahasanya campur-campur. Jadi namanya Pandalungan. Pandarungan, Pandalungan. Jadi itu bahasa campuran Jawa Jember sama Madura. Jadi bahasanya itu ya kadang ada Jawanya, kadang ada Maduranya. Nah itu. Oh gitu, pengetahuan dateng- baru juga buat aku. Iya, apalagi aku punya temen kamar sebelah itu dia anak Riau. Makanya aku agak tahu bahasa-bahasanya. Oh, dia orang mana? Orang Melayu? Orang Atau Riau. Dia pernah ada di Pekanbaru, ada di kota Dumai kalau nggak salah ya. Oh iya. Nah, itu temanku juga. bener. Nah, Kota Dumai dari tempat tinggal aku itu sekitar 2 jam lagi. Aku pun tidak tinggal pas di Riau-nya, enggak. Aku tinggal di daerah namanya Duri, kabupatennya Bengkalis, itu sekitar 120 km dari Pekanbaru.
jadi 3 jam lah. Jadi begitu turun di bandara harus naik transportasi darat lagi. Jauh berarti ya? Jauh. Kalau ke Dumai, dari Duri ke Dumai itu sekitar 1 sampai 2 jam lah. Ini kan habis ini kan kita mau bahas yang lebih dalam lagi nih soal kehidupannya nanti. Gimana Terus? kalau kita dengerin teman-teman kita nyanyi dulu, ya kan? Oke, boleh. Oke. Tetap stay sama kita ya. Bye. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Oke, balik lagi sama aku di sini dan sama Kak Veta ya tentunya ya. Dan kali ini kita akan bahas lagi lebih dalam soal kehidupannya dia di Riau apalagi ya kan. Nah, pertama-tama aku mau tanya nih. Kan udah di Riau kan tadi kemana-mana cerita jauh kan ya, kemana-mana jauh. Itu tanggapan orang tua gimana sih? Tanggapan orang tua pasti pertama seneng. Akhirnya pertama anaknya lulus kuliah, anaknya bisa kerja. Sebentar. Tanggapan pertama seneng. Berarti memang sebenarnya orang tuanya ini seneng kalau dia tuh jauh dari orang tuanya kayaknya. Enggak, Oh, bukan enggak. karena senang merantau, tapi akhirnya anaknya bisa lulus dan bisa kerja. Siapa Tapi sih sekarang orang tua yang nggak mau anaknya lulus terus menganggur kan? oh berarti hitungannya seneng karena udah kerja udah mandiri gitu kan ya. Ya benar. Terus yang kedua pasti orang tua itu sangat support. Karena nggak mungkin kan aku ke Riau kalau nggak diizinin sama orang tua. Iya. Jadi pasti mereka mendukung. Aku melihatnya seperti itu, bahkan sebelum aku ke Riau pun aku dikasih pesan. Mereka manggil aku Mbak nggak apa-apa jauh, nggak apa-apa kamu masih muda, biar tahu kalau Indonesia itu bukan cuma Jawa Oke, aja. ini kayaknya orang tuanya ini sering nonton apa My Trip My Adventure ya Kemungkinan. kayaknya. Jangan di rumah aja, Indonesia ini indah gitu. Ya kan. benar. Tapi sekarang inget ya, di rumah aja, jangan kemana-mana. Anjir itu terus gimana? Ya senang didukung juga karena akhirnya mengizinkan aku pergi ke Riau walaupun jauh. Terus juga dinasehatin banyak sih sama mereka. Kamu merantau, ini lebih jauh lagi. Jadi harus lebih jaga diri, harus lebih tanggung jawab sama diri sendiri karena mereka tidak bisa mengontrol aku 24 jam toh. Itu aja sih. Yang pasti ya karena memang orang tua itu bangga karena anak udah mandiri dan bisa ngatur hidupnya sendiri ya kan meskipun jauh. Kan tapi kan biasanya ada orang tua yang jangan jauh-jauh lah nanti kalau kangen gimana kan. Iya benar. Mereka pun juga nasehatin nanti kalau kangen kan ada teknologi video Oke. call gitu kan. Aku juga memandang bahwa pilihan pendapat orang-orang itu beda-beda gitu loh. Ada yang diperbolehkan jauh, ada yang harus deket aja, ada bahkan yang mungkin setelah lulus, wis jangan kerja nerusin usaha orang tua. Itu Oke, betul. terserah pendapat orang-orang sih, kan kita nggak bisa maksain buat jadi sama toh. Betul sekali. Mm-mm. Berarti ini bisa dikatakan kalau orang tuanya Kak Veta ini orang tua yang milenial gitu ya. Ya puji Tuhan. Kok milenial? Zaman sekarang dong berarti. Kolonial berarti. Apa? Oke, aku mengambil opsi yang milenial aja. Pemikirannya. Iya kan ya? Ya pemikirannya bener kan? Iya bener. Masa kan cuma ada kolonial sama milenial. Apa orang tuanya udah 4.0? Enggak. Ya udah aku ambil opsi Ya yang udah tadi aja. milenial berarti kan. Terus tanyakan biasanya kalau orang kerja di luar Jawa, yang dipikir pertama kan enak ya gajinya besar atau apalah banyak lah gitu. Gimana kalau di sana tuh enak nggak sih kerjanya itu? Kalau
bicara kerja di sana enak apa enggak itu ada enaknya, ada enggaknya. Kamu mau tahu yang enak dulu apa enggak enak dulu? Yang enak dulu dong. Oh, yang enak dulu ya. Suka yang enak-enak ya? Iya dah. Yang enak-enak kan ya enak. Ya, oke. Jadi enaknya adalah aku mengambil bidang ini sesuai dengan pendidikanku selama aku kuliah. Itu yang paling utama. Soalnya kebanyakan sekarang itu dia misalnya lulus dari jurusan A, tapi kerjanya itu bukan sesuai jurusannya. Tapi memang itu nggak bisa disalahkan Iya, juga sih. Memang itu nggak bisa karena memang jalan Tuhan itu berbeda-beda. Pintar. Bener nggak sih? Bener. Ini makanya namanya agak rohani karena aku ini kan rohaniawan. Ya, bener. Lanjut. Ya, yang pertama tadi sesuai dengan bidang studi yang aku ambil selama kuliah. Jadi pengetahuan yang aku punya, basicnya itu udah aku dapetin. Iya. Tapi memang tidak bisa dibungkiri kalau aku kerja di sana banyak pengetahuan yang belum aku dapat. Iya, Jadi betul aku sekali. banyak belajar banget di sana. Terus yang kedua, aku bisa belajar membangun relasi dengan banyak orang. Kalau kamu kuliah, itu relasimu kebanyakan sama siapa? Ya mungkin sama teman-teman kuliah, teman-teman kos, Iya sama Hah? dosen. dosen. Mungkin lingkupnya lebih deket gitu Ya kan. lebih dekat. Tapi yang aku rasakan di sana waktu aku kerja itu, aku harus membangun relasi. Gimana caranya aku berkomunikasi, bukan cuma sama temanku di mes, tapi gimana aku memperlakukan temanku di mes ini sebagai teman rekan kerja di kantor. Ada juga teman rekan kerja di lapangan. Kami menyebut daerah pembangunan kami itu namanya lapangan. Iya lapangan. Jadi gimana aku berkomunikasi dengan yang di lapangan, di kantor, bahkan di seksi lain, di sisi lain, terus bagaimana aku berkomunikasi dengan manajerku, belum lagi aku komunikasi dengan kaproku ataupun dengan teman-teman yang ada di pusat di Jakarta gitu. Jadi aku banyak sekali membangun komunikasi di sana. Terus yang ketiga, aku di sana belajar untuk menjadi pemimpin atas diriku sendiri. Iya betul. Aku banyak mengambil keputusan akan pekerjaan. Contohnya misal data ya. Ada data yang harusnya aku simpen aja. Ada data yang harusnya aku submit. Ada data juga yang harusnya diketahui oleh semua orang. Dikeluarkan oleh semua orang. Gitu. Heeh. Jadi di sana aku belajar bahwa semuanya itu gak perlu di-up gitu loh. Ada hal-hal Ada yang porsi tersendiri gitu kan. Ya. ada porsi di mana kita harus menyimpan, membuka, bahkan dibuang kayak gitu. Terus kalau yang nggak enaknya apa ini? Kalau nggak enaknya kerja di sana itu bukan karena lingkungan juga, karena aku merasa kan sebagai keluarga di sana bukan sebagai tamu. Ya. Itu lebih ke porsi kerja. Ini juga bukan hal yang baru buat aku. Aku kerja lembur, ngerjain tugas lembur sudah aku dapetin waktu aku kuliah sama magang. Ya pasti udah terbiasa lah. Mahasiswa kan kadang SKS gitu kan. SKS sistem. SKS kan. Dan itu aku rasakan juga waktu aku kerja. Masa masih sistem kebut semalam? Ada beberapa tugas yang dikasih malam ini harus selesai besok pagi. Besok kan berarti harus lembur biar selesai. Iya, harus lembur. Gak enaknya Mau nggak itu mau. memang banyak banget jam kerjanya. Porsi liburnya juga sedikit. Terus belum selesai dikerjain lagi, ada tugas lagi. Karena kan kalau yang Aldi tahu proyek itu kan terikat sama kontrak. Ya ada kontraknya. Ya, Ada kontrak. tahu. Salah satu isi kontrak itu kan ada tenggat harinya. Ada pasti. Nah, dan itu harus dipenuhin. Kalau kita meleset, salah satu akibatnya adalah kita bakal didenda. Oh kalau misalnya kita keluar dari kontrak berarti? Kalau Denda? misal selesainya tanggal 5 Mei. Ya. Kalau terlambat itu ada denda keterlambatan juga. Dendanya itu potong dari kontraknya atau? 1/1000 dari nilai kontrak. Jadi Oh, makin gitu. besar kontraknya, makin besar juga dendanya. Maka dari situ di sana itu kerja cepat juga. Capek itu aja sih, nggak enaknya itu. Berarti harus benar-benar tepat waktu gitu. Iya Biar nggak benar. kena denda gitu kan? Tapi ini memang sudah diketahui kalau itu adalah konsekuensi kami sebagai pekerja di kantor proyek. Gitu. Mau nggak mau, biar proyek cepat selesai juga, biar nggak terlambat juga, yaitu harus kerja cepat. Tapi kan di sana kan daerah Minang berarti ya, daerah Minang kan? Daerah Minang, daerah Melayu tepatnya. Oh, bukan Minang? Kalau Minang kan Padang. Deket sama Padang nggak? Deket
bisa dibilang deket ya daripada Banyuwangi. Iya, Soalnya dekat. setauku temanku yang asalnya dari Padang itu kalau mereka pulkam kan naik travel itu cuma 12 jam. Naik 12 darat jam? loh ya. Iya. Daripada ya kalau aku naik pesawat ke sini itu sekitar ngabisin waktu 8 jam doang. Cuma kan jalur udara. Nah, kalau ditempuh saat jalur darat itu lebih deket Tapi ke satu daratan berarti kan ya? satu daratan kan sama-sama Sumatera. Soalnya di Padang itu ada itu penyanyi internasional itu enggak sih? Yang internasional. Iya, Nicki Minang. Terus di sana itu biaya hidupnya gimana? Banyak apa? Tapi kan nggak ngkos berarti kan kalau ngemes? Fasilitas tempat tinggal mes itu difasilitasi. Makan kami juga difasilitasi. Berarti keluar buat apa kalau uangnya? Buat hedon. Enggak. Nggak, berarti kalau makan difasilitasi. Terus apa tadi? Tempat tinggal kan? Difasilitasi. Transport kami pulang pun juga difasilitasi. Uangnya buat apa berarti? Buat hedon. Di sana ada apa? Diskotik gitu ada? Oh, jangan salah, banyak. Kan di sana hutan kan? Kan proyeknya aja yang di hutan, tapi kan kami di tempat tinggal kan ya di kota. Kebetulan Duri itu salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Jadi orang di sana itu bisa dibilang menengah ke atas. Banyak kok hiburan di sana. Makanya jangan skeptis kalau di Sumatera itu nggak ada kehidupan, banyak kehidupan di sana. Ya kan aku nggak pernah ke Sumatera. Aku Oh ya, pernahnya makanya- pernahnya ke Jember itu pernah. Ya, makanya aku diundang ke sini buat cerita itu kan. Iya, siapa tahu kan nanti aku bisa ke Riau kan, Oh, boleh. ketemu sama Siapa? Nicki Minang. Ya, terus berarti kalau nggak ada buat uang makan, buat uang tempat tinggal, berarti uangnya tuh didedikasikan buat apa? Enggak mesti utuh sih. Kan pasti kami juga melengkapi kebutuhan kami sehari-hari, nggak mungkin terus-terusan minta ke kantor kan, dan nggak mungkin itu bakal diganti terus kan. Pasti juga aku pakai ya, kalau yang namanya aku selalu menerapkan prinsip kalau aku punya penghasilan itu nggak cuma aku nikmatin buat aku sendiri, tapi ya ada buat orang tua, buat saudara gitu. Terus buat perpuluhan juga, bisa juga kadang itu ya main-main juga ada di sana. Di sana itu juga ada pasar malam. Jadi bisa main-main juga di sana. Kan tadi aku bilang aku bisa hedon juga di sana. Hedonnya di pasar malam, beli Iya, gulali. Beli gulali yang diputer-puter. Ah, di sana berarti kamu punya cowok kan? Ada temen cowok banyak. Temen cowok, temen deket cowok. Apa? Temen deket cowok. Temen deket cowok yang mesnya deketan sama aku juga ada banyak. Bukan itu maksudnya. Yang Punya anak cowok belum punya. bukan. Kamu punya temen deket cowok yang mungkin bisa, ini masa depanku. Ini tambatan hatiku, ini pujaan hatiku. Kayak gitu loh. Bukan bisa dikatain Belum ada. masa belum ada? Kok ngeyel ya? Ini kamu yang terlalu selektif apa kamu yang nggak laku? Opsi pertama. Oh, terlalu selektif ya. Iya, daripada nggak laku. Berarti kamu single kan, bukan jomblo kan? Bedanya? Kalau single itu kan pilihan, jomblo itu nasib. Kayak iya, aku punya paman itu juga dia jomblo. Gak tahu kenapa. Aku bilang, tanya dia, kamu single? Single. Tapi dia memang nasibnya kayak jomblo. Dan deketin orang nggak pernah dapet kataku. Ini ngomongin bicara sedikit rohani apa bicarain orang? Iya, jangan. Kembali, jangan. Untuk paman maafin ponakanmu ini ya. Terus kalau di Riau sama kan pernah hidup di Malang berarti kan? Perbedaannya itu apa sih? Bedanya nggak terlalu timpang, tapi ada bedanya. Dari bahasa pertama kan jelas. Kalau di Malang sama di Banyuwangi itu kan sama-sama bisa bahasa Jawa, bisa lanyah kan. Tapi kalau di sana aku hanya bisa berbahasa Jawa dengan teman-temanku yang berasal dari Jawa aja. Iya.
Terus pertama kali kaget karena disapa sama temanku yang dari Batak. Itu nadanya keras, Iya. kayak orang marah. Pasti Dan aku kayak kaget. bawa perasaan gitu. "Ah, apa sih gitu Iya. kan? Jadi kayak buka pintu, dari mana kau? Kan ya, Nadanya itu keras kita sebagai gitu. orang Jawa gitu kan kayak Heeh. kayak ada orang kasar gitu. Aku salah opo sih? Iya bener, Bener kan? bener. Aku juga akhirnya ngobrol ke temanku, dia dari Jawa tapi udah lama kerja di situ. Duluan dia masuk daripada aku. Jadi kan tahu abang itu kan. Tahu. Itu abangnya marah ya ke aku. Enggak, nadanya emang gitu. Oh, oke. Maka dari itu kan kayak misalnya kamu buka pintu, aku udah bayang misalnya, dari mana kau? Padahal itu dia sebenarnya kalau kita orang biasa kayak tanya dari mana aja gitu kan. Tapi ya memang logatnya tuh kayak keras gitu memang Ya, kan. padahal mereka itu enggak marah. Iya, padahal dia tuh biasa aja. Mm-mm. Terus yang Terus ini mau tanya, kan kalau di sana itu kan nggak ada GKJW, nggak ada GKJ juga. Terus kalau ke gereja di mana? Apa kamu nggak pernah ke gereja? Ya kakak yang satu ini nggak pernah ke gereja kayaknya. kok anak Tuhan suuzon ya? Oh ya nggak boleh. Kita harus berpikir positif. Mungkin di sana jauh dan terkendala, tapi katanya di kota kan. Gimana sih? Ibadahnya di mana terus? Ibadahnya jadi ada pengalaman unik nih. Aku cari gereja di sana. Sebenarnya gereja di sana itu banyak, nggak susah cari gereja. Cuma aku aja yang kesusahan harus bergereja di mana. Betul kata Aldi, di sana nggak ada GKJW. Ada. Terus kalau aku di Malang itu paling deket kan ke GKI. Di sana itu juga nggak ada GKI. Jadi aku Oh bentar, berarti kamu di sana di GKR, GKR Gereja Kristen Riau kan? nggak ada juga sih di sana. GKD, Gereja Kristen Duri. Jangan ngarang. Terus gereja mana? Gini, pertama itu ada 3 gereja yang aku kunjungi secara berturut-turut. Demi aku bisa ibadah, weh. Yes. Ini anak Tuhan banget kayaknya ini. Demi aku bisa ikut sekolah minggu. Kan udah pemuda ya sekolah minggu. Kuliah minggu. Iya, demi kuliah minggu. Jadi yang pertama, aku ke gereja di salah satu kompleks Chevron. Tahu nggak Chevron? Tahu. Perusahaan itu ya. Perusahaan minyak itu kan. Nah, dapat gereja di situ. Tapi untuk masuk ke situ aksesnya susah karena itu bukan jalan umum. Nggak sembarang orang boleh masuk ke situ. Oh iya. Kebetulan waktu itu aku dapat driver yang pegawai situ. Jadi dia nyambi jadi tukang Gojek. Oh berarti kalau ibadah sana itu berarti harus ada orang dalamnya lah hitungannya. Bukan cuma itu. Kan di situ ada perumahan tempat pegawai. Kebanyakan memang orang situ, kebanyakan pun mereka seperti punya kartu apa ya? Ada urusan, mungkin pernah ada urusan di situ, jadi Gitu. bisa dapat akses masuk. Dan aku tidak bisa dong karena aku orang umum, terus nggak kerja di situ. Aku merasa bahwa walaupun akses ke sana mudah dijangkau, tapi masuknya susah. Oh iya. Jadi aku memutuskan untuk cari gereja yang bisa aku jangkau, bisa dianterin sama siapa aja gitu. Yang kedua, ini sangat unik dan menyedihkan buat aku, buat cari gereja yang kedua ini. Waktu itu lagi tahun baru, aku nggak bisa pulang ke Banyuwangi, jadi aku mau tahun baru. cari ibadah pembukaan tahun di sana. Aku cari gereja yang dekat sama mesku dan ini ada di jalan umum. Nah, waktu mau masuk ke gereja, di depan gereja itu kosong. Aku pikir aku telat karena aku datangnya itu jam 8 sampai setengah 9-an lah. Itu kan udah siang banget toh. Aku masuk loh, kok kosong. Aku balik lagi. Yang kosong parkirannya apa gerejanya? Gerejanya dalamnya kosong. Terus? Dalamnya kosong. Pas pulang ada beberapa orang yang ngeliatin aku secara nggak enak. Nggak banyak kok, 3 sampai 4 orang kalau nggak salah. Berarti gerejanya gaib dong? Enggak, ada, bukan gaib cuma- dulu, tungguin. Oh, nggak ada? Enggak, tungguin Loh, dulu. kan kamu masuk ke gereja nggak ada orangnya kan berarti gereja gaib. Loh. Maksudnya nggak ada jemaat di situ, nggak ada kegiatan ibadah di situ. Oh nggak ada. Kosong. Terus keluar ada orang yang liatin kan, 3 sampai 4 orang. Karena tatapannya nggak enak, daripada menimbulkan masalah, aku hampirin. Waktu aku hampirin, aku langsung tanya, Bu, maaf, ada nggak kegiatan ibadah awal tahun? Terus sama dia itu dijawab dingin. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri kan. Akhirnya aku perkenalin diriku sendiri. Aku Veta, terus
kerja di sini, mesnya di sini, asalnya dari Jawa Timur, aku bilang gitu. Dia langsung bilang kayak gini, beliau langsung bilang kayak gini, maaf ya Kak, kalau Natal kemarin kami dijaga sama polisi. Nanti kami minta maaf juga sama kakak, kalau sebelum ada ibadah kami mau panggil polisi buat ngecek ke dalam. Aku kaget kan. Dikira kamu mau menteror gereja kayaknya. Iya benar, Iya kan? karena ternyata mereka sangat trauma dengan keadaan waktu peristiwa di Surabaya kemarin. Itu benar-benar sampai ke telinga mereka, makanya mereka melihat dingin ke orang asing. Itu yang aku lihat dari mereka. Jadi gitu, bukan Jadi- karena gerejanya gaib, nggak ada jemaatnya gitu kan ya? Enggak, tapi karena orang di sana itu dengar kabar peristiwa di Surabaya kemarin. Terus aku juga bilang, oh iya Bu silahkan, saya nggak bawa apa-apa kok ke dalam. Terus aku pamit pulang pun aku masih dicegat, nggak boleh pulang, dimintain nomor telepon. Berarti ini benar-benar dicurigai gitu kan ya? Iya bener-bener dicurigai, Ini- karena ya posisinya aku sedang bawa tas ransel kecil wis. hitam, dan tiba-tiba aku nyelonong masuk gitu loh. Akhirnya bergereja di mana akhirnya? Akhirnya yang ketiga, aku bergereja di HKBP. Resignnya Iya. alasannya kenapa? Resignnya sebenarnya alasan pribadi sih, personal. Bukan karena lingkungan di sana yang nggak enak, bukan karena rekan kerjanya yang nggak enak. Aku juga menyadari bahwa tugas-tugas yang aku terima banyak itu karena aku udah pengalaman gitu kan, dapat tugas yang banyak. Bukan karena itu, tapi lebih personal. Aku tetap mau merantau, cuma ingin memperpendek jarak rantau aja. Jadi kalau misal aku kerja, aku rehat, pulang ke rumah itu bisa aku tempuh dengan jarak yang dekat dan cepat gitu. Berarti alasan Ya, resignnya ini memang alasan pribadi. Aku sadar aku sudah merantau kan sejak kuliah. Terus aku ditambah lagi waktu magang itu aku juga merantau di Jawa Tengah. Ini lagi kerja aku merantau. Aku tidak memutuskan untuk berhenti merantau, tapi ingin memperpendek jarakku waktu merantau. Jadi kalau aku kangen sama orang tuaku atau saudaraku ingin ngunjungin aku, itu bisa ditempuh lewat jalur darat yang otomatis lebih cepat kan. Terus yang kedua pun aku ingin punya waktu rehat itu agak lebih banyak daripada yang kemarin. Karena nih waktu kerja di proyek itu memang sudah ditulis di kontrak bahwa pegawai proyek akan mendapatkan cuti itu cuma seminggu dalam waktu 3 bulan. Dan itu bagiku kurang. Kerjaanku banyak, terus komunikasiku dengan keluarga sedikit, hanya ketemu 1 minggu, itu menurutku kurang. Jadi aku ingin cari pekerjaan yang memang punya jadwal untuk libur, lebih lagi bisa dijangkau sama keluarga kalau mau ketemu. kan. Sekarang pesan-pesan buat pemuda lah, gimana biar mereka tuh nggak takut buat ngerantau gitu. Pertama kali aku memutuskan merantau itu aku nge-trigger diriku sendiri untuk jadi sok berani. Acelak gitu loh. Mampu gak sih aku nanti hidup di luar jangkauan orang tuaku gitu. Jadi itu dulu yang aku tanemin. Terus aku juga mau nambah beban pikiran, sok-sokan ya aku kira. Mau menambah beban pikiran, Biar bisa nggak nggak gabut gitu ya. bisa nggak aku berdiri di kakiku sendiri tanpa campur tangan orang tua secara langsung gitu. Untuk teman-teman yang mau merantau nggak usah ragu. Untuk teman-teman yang sudah merantau nggak perlu menyesal. Menurutku yang perlu dikenali ketika kita memutuskan hal ini adalah diri kita sendiri. Kita mau nggak ngerantau, kita nanti kuat nggak ngerantau, bisa nggak ngerantau, niat nggak ngerantau, itu dulu yang perlu dikenali. Terus minta izin sama Tuhan, minta diberi kekuatan, minta diberi kemampuan juga sama Dia. Dan aku yakin kalau kita diizinin, pasti kita ngerantau nanti. Dan di tanah rantau pun kita nggak akan ditinggalkan sendiri. Pasti Dia temani, Dia jaga, Dia pelihara, bahkan dikasih penolong sama Dia. Baik itu lewat rekan kuliah, baik itu lewat rekan kerja, ataupun tetangga yang tinggal di tempat kita tinggal waktu ngerantau. Jadi perantau itu seru. Merantau itu banyak pengalaman baru, perantau punya keluarga baru, bahkan lewat merantau kita bisa lebih menghargai waktu. Terus wajar kalau nanti kalian rindu, jangan khawatir, pasti nanti bisa bertemu. Dan ayo coba pengalaman baru. Tapi rindu kan berat. Rindu berat, tapi kan ya mau nggak mau itu konsekuensi. Ada teknologi namanya Apa video call. namanya? Video call.
Bener gitu. Pasti nanti ada waktu untuk bertemu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah menyesal untuk merantau. Ya, jadi diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut buat keluar dari zona nyaman kalian. Kalau memang mau merantau, ya kalau memang itu diharuskan ya ayo jalani aja dengan pengharapan dan jangan lupa mengucap syukur. Mungkin ini jalan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita nggak perlulah takut parno dulu sama namanya merantau Ya, gitu kan. bener, karena kan belum dijalanin, apalagi yang bagi belum tahu kan. Nggak usah takut, emang kita itu ada di bawah kontrol yang sama, Tuhan yang sama gitu loh. Kita itu pasti dijaga, diberi kekuatan juga sama yang punya hidup ini gitu. Jadi nggak usah ragu. Jadi memang Tuhan itu selalu menjaga kita. Jangan lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang agung, yang besar, yang kemana-mana Iya. itu selalu membimbing kita setiap saat. Tiang awan dan tiang apinya, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Wah, rohani sekali saudara saya yang satu ini ya. Jadi buat teman-teman, merantau itu bukan soal jarak, tapi soal bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa tanggung jawab atas diri kita sendiri waktu kita menjalani yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Seperti itu. Kita merantau ya kita harus menjalaninya dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh pengharapan dan mengucap syukur. Seperti ada ayat Alkitab yakni Filipi 4 ayat 6 itu mengatakan kalau kita itu harus memang kuat gitu kan, harus jangan takut. Gimana kalau kita baca aja langsung ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini Filipi 4 ayat 6 aja udah bilang kalau misalnya kita tuh nggak usah khawatir tentang apapun juga. Kita harus mengucap syukur dengan memohon kepada Tuhan. Jadi ya udahlah, kalau misalnya memang merantau, mungkin memang Tuhan itu menyediakan jalan untuk kita tuh ya seperti itu. Karena memang bakalan ada hikmah di balik semua itu. Tuhan nggak pernah memberikan cobaan buat kita itu ngelebihi dari kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Jadi jangan lupa tetap terus penuh pengharapan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan tetap memuliakan Tuhan dengan lebih lagi. Oke, mungkin cukup di sini dulu ya konten dari Birahi ini. Dan tunggu birahi-birahi yang lain. Dan tunggu birahi-birahi yang lain lagi, bicara agak rohani yang lain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat datang para hadirin. Silakan mengucapkan selamat kepada dua belah mempelai yang telah menikmati hari-hari bahagianya. Terima kasih yang sudah mengucapkan. Silakan menikmati hidangan yang telah tersedia di dalam